kegiatan pada hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah di kelas, nanti suaranya nggak kedengeran, saya buka masker aja. Apa kabar hari ini? Pelanggarannya gara-gara corona. Hari ini kita 5 orang ya, harusnya 6 orang ya. Jadi nggak apa-apa. Yang pertama Nyimas, Revita, Selvi Anggraini, Siti Nur Hasana, Tasa Amelia. Oke. Pada pagi ini kita akan mempelajari produksi pengolahan serealia. Salah satu dari produk pengolahan serealia adalah pembuatan roti. Kenapa kita belajar roti hari ini, pembuatan roti yang dipilih sebagai produk serealia? Karena rotilah yang paling banyak diusahakan orang pada saat ini. Banyak industri roti dan turunannya yang digunakan. Jadi dari serealia itu kita milih roti. Selain roti ada susu kedelai, ada minyak sawit, itu produk turunan lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ada yang tergambar dari kalian apa itu roti? Ada yang lain? Nggak ada? Oh, silakan. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Makanan yang terbuat dari tepung. Berarti kalau tepung tapioka bisa dibuat roti? Enggak. Jadi tepung apa yang dimaksud? Gandum. Tepung gandum. Ada yang lain atau menambahkan? Nggak ada yang menambahkan. Jadi setelah kalian berpikir roti adalah makanan yang terbuat dari tepung gandum, berarti selain tepung gandum tidak bisa jadi roti. Kenapa? Karena memang hanya tepung gandum yang mempunyai gluten. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di pelajaran kita hari ini. Yang pertama, bahan untuk membuat roti. Untuk menjawab apa itu roti, bahan utama untuk membuat roti itu adalah tepung terigu, air, ragi, dan garam. Ini bahan utama. Bahan utama itu adalah bahan yang apabila salah satunya tidak ada, bahan utamanya nggak ada, maka pembuatan tersebut tidak jadi. Jadi kalau misalnya kita mau bikin roti nggak ada air, jangan dilanjutkan karena pasti tidak jadi. Itu definisi dari bahan utama. Bahan utama adalah bahan yang wajib ada. Kalau coklat yang digunakan coklat apa? Apakah coklat bata? Apakah coklat bubuk? Kalau coklat bubuk kita masak dulu. Jangan sampai udah mau dipakai baru bikin coklat dan lucu. Kalau kejunya diparut dulu apa dipotong-potong, tergantung kalian. Jadi di sini menyiapkan bahan. Habis itu ditimbang sesuai dengan resep yang sudah disepakati sesuai yang kalian gunakan. Setelah itu diaduk. Setelah diaduk biasanya 16 menit gitu. Setelah diaduk kita fermentasi awal. Fermentasi itu bisa 15 menit pakai plastik aja. Habis itu ditimbang sama dipotong. Biasanya kita sih pakai dog binder. Nah, fermentasi awal langsung dog binder. Tanpa harus timbang, langsung potong tapi rata ukurannya. Yang keenam baru pakai dibulatkan. Setelah dibulatkan kita fermentasi lagi supaya dia mengembang. Setelah mengembang kita bentuk sama isi. Setelah isi kita fermentasi lagi. Fermentasinya ada 3. Setelah diaduk, setelah dibulatkan, setelah diisi, setelah dibentuk sama diisi. Habis itu baru di open.
Di oven biasanya selama 12 menit, suhunya antara 165 sampai 200. Baru kita dinginkan, jangan masuk ke plastik dulu karena masih beruap. Setelah dingin baru dikemas sesuai dengan label yang kita mau. Udah hafal? Seleksi bahan, timbang. Seleksi bahan, timbang, kita latihan dulu aja biar dapat hafal. Atau hafal dulu. Ini wajib bisa karena ini prosedur yang kita akan gunakan. Supaya kita tahu kerjanya nanti apa nanti. Kita hapus dulu di sini ya. Kita mundur. Yang pertama, seleksi bahan atau menyiapkan bahan. Menyiapkan bahan apa? Penimbangan. Kita lihat benar atau salah. Setelah bahan ditimbang, pengadukan. Oke, setelah diaduk, fermentasi awal. Kita bulatkan untuk fermentasi. Setelah fermentasi, timbang atau potong. Kita pakai big blender. Habis itu kita bulatkan. Jadi udah hafal ya sampai pembulatan. Terus internal propping, intermediate propping. Yang jelas propping yang kedua atau intermediate itu artinya pertengahan. Propping yang kedua. Intermediate disingkatnya. Intermediate itu propping yang ke tengah-tengah. Setelah itu bentuk atau isi. Habis itu udah dibentuk, udah diisi. Habis itu apa? Lalu buletin, masuk propping. Terus kita bentuk sama isi. Terus fermentasi atau propping lagi. Final propping atau fermentasi yang terakhir. Propping itu artinya membiarkan bahan itu jangan diapa-apain supaya terjadi proses fermentasi. Kenapa namanya propping? Karena alatnya namanya popper. Lanjut. Setelah dipanggang di oven atau dibakar, baru kita didinginkan terus pengemasan. Jadi hafal ya metode ini. Nanti di buku bisa dilihat pembakarannya berapa menit, suhunya berapa menit. Yang jelas langkah-langkah ini ada. Misalnya kita selesai sekolah mengamalkan ke pabrik bakery, kalau ditanya cara buat roti pasti yang ditanya begini kalau ditanya. Cara buatnya gini. Karena prosedurnya mengikuti resep yang ada di bakery itu. Cuma langkahnya sama. Langkahnya itu sama. Jadi nggak boleh ada langkah yang terlewat. Mungkin untuk teorinya kita yang lain nanti aja dulu. Kita nanti akan masuk dulu ke praktek. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ditanyakan lagi. Dan seperti biasa kita praktek satu kelompok 3 orang. Kenapa saya milih 3 orang? Karena 3 orang itu yang paling aman. Kalau satu kelompok 10 orang seperti di kelas lainnya, itu risikonya banyak anak yang tidak kerja. Kalau 2 orang, kalau berantem nggak tahu siapa yang salah. Kalau 3 orang kan, yang 2 orang itu kemungkinan benar, jarang ada yang benar itu sendirian, tidak. Biasanya yang benar tuh banyak kawannya biasanya. Misalnya ada orang berantem, yang 2 gini, satu ini, kemungkinan yang salah itu yang satu kemungkinan. Nah, jadi yang satunya pun harusnya ngalah juga supaya jangan berantem. Itu kenapa saya lebih suka kelompok itu, satu kelompok 3 orang. Dan kenapa saya lebih suka ngurutin absen, supaya kalian mau tidak mau memang kita beradaptasi dengan orang yang kita sukai atau tidak sukai. Dalam kerjaan itu begitu. Kalau dalam perut absen dengan nama itu ya bisa kita milih teman baik atau apa. Atau besok pun walaupun sekarang baik, besok kan bisa juga. Nah, yang kedua, kalau kita praktek bertiga, itu relatif semuanya akan bisa bekerja. Kalau kita satu kali potong 36, berarti satu orang buat 12, satu orang buat 12. Jangan yang ngerasa udah pinter dia bikin semuanya, nanti yang lain bagian banyak. Ya, jadi biarkan semuanya bikin 12, satu loyang masing-masing 12. Setelah selesai diamati masing-masing produk saya dengan kawannya bagusan siapa ya.
Kalau udah bagus, alhamdulillah. Kalau rasa jelek, minta ditolong kawannya ngajarin. Kalau nggak, nanya ke saya. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Atau kalau nggak, nanya kawannya. Tadi kenapa ya bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Jadi bisa buat perbandingan dengan satu layar. Itu aja. Nanti kita pindah ke lab. Setelah istirahat, kita istirahat dulu. Setelah istirahat, kita langsung pindah ke lab. Kenapa kita istirahatnya tidak menyesuaikan waktu jam sekolah? Karena pada saat praktek kita nggak bisa ditinggal langsung semuanya. Harus ada yang meneruskan produk itu sampai selesai. Jadi kita ngambil waktu istirahat, waktu luangnya pada saat misalnya fermentasi awal 15 menit bisa selesai, fermentasi kedua 30 menit bisa buat makan siang, atau fermentasi terakhir 45 menit bisa buat sholat atau makan. Ya, itu aja. Kalau ada pertanyaan kita cukupkan teorinya sampai di sini. Setelah istirahat kita masuk ke lab biasa dengan baju praktek. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nyimas dari jurusan APHP. Hari ini, saya dan teman-teman akan praktek membuat roti. Inilah bahan-bahannya. Air putih, margarin, gula pasir, tepung protein tinggi, ragi instan, pengembang atau baking powder, susu bubuk, telur ayam. Untuk isiannya kita menggunakan pisang dan coklat. Langkah pembuatannya yang pertama yaitu masukkan tepung, baking powder, ragi instan, susu bubuk, gula pasir. Selanjutnya, bahan-bahan yang kita masukkan tadi kita aduk menggunakan mixer. Setelah 1 menit di mixer, kita masukkan telur, garam, dan air. Selanjutnya, masukkan mentega, lalu dimixer sampai kalis. Setelah kalis, adonan diangkat, lalu adonan dipadat-padatkan. Setelah itu, adonan dipindahkan ke mesin proofing agar mengembang sempurna. Setelah adonan mengembang, adonan dipindahkan ke alat pembagi adonan.
Setelah adonan dibagi, lalu adonan dipisahkan agar tidak lengket. Lalu adonan dibulatkan dan diletakkan di atas loyang yang sudah diolesi mentega. Oh ya, ada tips nih, agar adonan tidak lengket saat dibulatkan, kita gunakan tepung terigu. Dan adonan kembali dimasukkan ke dalam mesin proofing. Setelah adonan mengembang, adonan diberi isian coklat. Dan inilah hasilnya.